Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang pembelajaran bidang studi lewat sastra. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Ada Aprilia Suri dengan NIM 003, ada Erika Dia Saputra dengan NIM 011, Reviana Purnamasari dengan 025, serta Umi Nurfahmawati dengan NIM 036. Tes. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Pengertian sastra. Secara etimologi dari bahasa Latin literatura yang merupakan terjemahan dari kata gramatika berdasarkan kata litera dan grama yang memiliki arti huruf. Dalam bahasa Prancis sastra disebut dengan belles lettres. Menurut Sumarjo dan Saini dalam Mahardika 2018, sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berisi pemikiran, perasaan, ide, semangat, serta keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona menggunakan bahasa sebagai alat. Menurut Saryono dalam Mahardika 2018, sastra mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang empiris natural serta non-empiris supranatural, sehingga sastra mampu menjadi saksi dan pengomentar kehidupan manusia. Sastra dituliskan sebagai sosok yang hidup, sehingga sastra dapat berkembang dengan dinamis, menyertai sosok-sosok lainnya seperti politik, ekonomi, kesenian, dan kebudayaan. Menurut Semi, dalam Mahardika 2018, sastra merupakan suatu fenomena sosial. Hal tersebut dikarenakan karya sastra berkaitan dengan pembaca dan segi kehidupan manusia yang dijabarkan di dalamnya. Sastra, menurut Luxembourg, dalam Mahardika 2018, dipandang sebagai suatu gejala sosial. Hal tersebut disebabkan karena sastra ditulis dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan langsung dengan norma dan adat istiadat zaman tersebut. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sastra merupakan suatu bahasa tertulis yang digunakan sebagai media penyimpanan budaya yang berisi tentang gambaran kehidupan masyarakat pada suatu peradaban. Selanjutnya adalah pengertian sastra anak. Menurut Narto dalam Mahardika tahun 2018, sastra anak merupakan suatu sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak yang dapat dilihat dan dipahami oleh mata anak-anak. Sastra dalam pembelajaran. Pengembangan pembelajaran IPS lewat sastra. Sastra dalam pembelajaran IPS berperan dalam perkembangan karakter yang diajarkan oleh mata pelajaran IPS. Seperti contohnya dalam IPS, sikap sosial paling ditonjolkan di dalam masyarakat. Sastra di sini sebagai penggerak tata bahasa dalam melaksanakan sikap sosial sehingga menciptakan tutur kata yang santun. Sastra dalam pembelajaran IPS sendiri memuat 3 kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kecerdasan intrapersonal yang didefinisikan menurut Garner dalam Mahardika merupakan kemampuan untuk mengenali diri sendiri dengan menggunakan konsep diri yang jelas serta cita diri yang positif. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Yang ketiga adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang menekankan orang untuk bertanya akan kediriannya, serta keberadaannya di dunia. Pengembangan pembelajaran matematika lewat sastra. Motivasi belajar itu bisa dari mana saja, termasuk dari sastra. Melalui sastra akan dikembangkan penalaran, imajinasi, kreativitas yang mungkin tidak akan ada dalam pembelajaran konvensional. Misalnya, kemampuan seseorang dalam hal matematika sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam hal sastra. Misalnya, dalam memahami soal cerita matematika.
Tanpa memiliki kemampuan dalam bidang sastra, maka seorang murid akan sulit memahami dan tidak akan mampu menjawab karena tidak memiliki kreativitas dan imajinasi yang baik. Kemudian ada pembelajaran bahasa Indonesia melalui sastra. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya memuat keterampilan berkomunikasi secara efektif maupun efisien, tetapi juga memperhatikan etika dan kesantunan bahasa yang dinampakkan. Hal tersebut tidak terkecuali dengan pembelajaran sastra dalam jenis teks, sastra, naratif. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks melatih peserta didik untuk menuangkan ide atau pemikiran, perasaan berdasarkan situasi atau konteks tertentu, sehingga ketika mengekspresikannya sistematis, empiris, kritis, santun, serta berkarakter.